Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya penangkapan pelaku pelecehan seksual terhadap petugas pengisian BBM di Cianjur, serta informasi dari dunia sepak bola. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa saat pelantikan anggota DPRD Lebak Banten berakhir ricuh. Mahasiswa saling dorong dengan aparat kepolisian yang bertugas. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lebak Rabu berakhir ricuh. Massa dari berbagai elemen mahasiswa di Lebak Banten ini terlibat bentrok dengan petugas kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi. Para mahasiswa membakar ban bekas dan membakar karangan bunga ucapan yang berjajar di halaman. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade gerbang. Massa menuntut DPRD berkomitmen berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. Selain itu, massa juga menuntut agar menuntaskan reforma agraria sejati dan sejahterakan petani Kabupaten Lebak. Tujuan demo kami tadi tidak lain tidak bukan, jelas kami ingin mengingatkan serta menginstruksikan bagaimana euforia hari ini Dewan Perwakilan sudah dilantik periode 2024 sampai 2029 agar berkomitmen berpihak kepada rakyat. Menanggapi aksi tersebut, pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaidi Ibnu Jarta berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pelaku jambret babak belur diajar massa saat beraksi di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Modus pelaku dengan berpura-pura menanyakan alamat lalu menjambret kalung korban. Nasib sial dialami pelaku jambret yang ditangkap warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Ia hanya bisa meringis kesakitan setelah menjadi bulan-bulanan warga yang emosi atas ulahnya. Peristiwa berawal saat pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada Nenek Marti yang sedang menyapu di depan rumahnya. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas kalung si nenek lalu melarikan diri. Korban pun berusaha mengejar pelaku sambil berteriak hingga mengundang warga. Meski sempat melawan, pelaku akhirnya bisa diamankan oleh warga. Jambretnya tadi itu tanya-tanya, pura-pura nanya. Pura-pura nanya. Lah, tanyanya itu kan namanya orang sini kan kayak kenal gitu kan. Terus itu modusnya kan kayak gitu, terus langsung dijambret kalungnya itu tadi. Kasus penjambretan di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet ini sudah berulang kali terjadi. Namun baru kali ini pelaku bisa ditangkap oleh warga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, iNews melaporkan. Petugas Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menangkap seorang mahasiswa kurir narkoba saat turun dari kapal laut di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Polisi mengamankan 2 koper besar berisi 18 kg sabu serta 2.000 lebih butir pil ekstasi. AM 23 tahun seorang mahasiswa asal Pontianak dan IS 30 tahun selaku sopir penjemput disergap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah usai turun di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan 2 koper besar berisi sabu seberat 18 kg serta 2.000 lebih butir pil ekstasi asal Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui sebelumnya AM berhasil lolos membawa puluhan kilogram narkoba dengan upah sebesar 115 juta rupiah. Namun dalam aksi ketiganya ini, pelaku yang akan membawa narkoba ke Surabaya tidak dapat meloloskan diri. Tertangkapnya 2 kurir narkoba diduga terkait jaringan Freddy Pratama ini berkat penyelidikan polisi selama 3 bulan. Modusnya adalah mereka menumpang di kapal tersebut dari Pontianak ke Semarang
yang nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada tersangka atas nama IS, ini dari Surabaya. Polisi saat ini sedang memburu 2 orang dalang pengiriman, warga Kalimantan dan Surabaya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang Polda Jawa Tengah. AM dan IS terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi dan 1 sipil ditangkap tim Opsnal Gabungan Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Poltabes Padang terkait perampokan mobil jasa pengisian ATM di Jalan Flyover Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Polisi mengamankan barang bukti 7 box berisi uang 5,6 miliar rupiah. Tim Opsnal Gabungan Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Poltabes Padang berhasil menangkap 3 pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM BRI yang terjadi di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya oknum anggota polisi berinisial N dan S, sementara 1 lainnya sipil berinisial HS. Penangkapan berawal dari ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Polisi lalu menangkap 1 pelaku berinisial HS di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dikembangkan untuk menangkap 2 pelaku lain. Saat menangkap HS, petugas mendapatkan barang bukti 7 box berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah yang disembunyikan di semak-semak. Modus perampokan salah satu oknum polisi menelpon pegawai mobil Bribda Stephen Immanuel untuk menitipkan barang ke Kota Pariaman. Namun sesampainya di TKP, pengawal mobil ditodong dengan pistol oleh pelaku, lalu semua box berisi uang dibawa kabur. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati stasiun pengisian bahan bakar minyak menjadi korban pelecehan seksual seorang konsumen di Cianjur, Jawa Barat. Aksi pelecehan terekam CCTV membuat polisi dengan mudah menangkap pelaku. Pelecehan yang dialami LN 19 tahun karyawati stasiun pengisian BBM di Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat terekam CCTV dan viral. Korban yang berjaga sendiri mengalami pelecehan oleh pelaku di bagian bokong saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana yang sepi membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya dari pelaku. Korban lalu segera melapor ke polisi. Kurang dari 24 jam, pelaku UM 37 tahun ditangkap di rumahnya. Pelaku beralasan aksinya iseng dan hanya spontanitas. Pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Dari hasil pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari hasil pemeriksaan tidak saling mengenal. Pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan.